Alhamdulillah, dengan ucapan ini mari kita wujudkan syukur kita atas berbagai nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat sehat yang ada dalam jasmani kita, nikmat pemahaman serta nikmat iman dan Islam yang ada dalam rohani kita. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat ini Allah akan terus mengabadikan, Allah akan terus mengekalkan nikmat dalam jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat, mencurahkan rahmat ta'zim dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita dan pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan dengan berselawat ini Allah akan melimpahkan rahmat kepada kita. Orang yang berselawat kepada Rasulullah sekali, maka akan Allah balas dengan rahmat Allah sebanyak 10 kali. Izinkanlah khatib menyampaikan pesan takwa dari mimbar yang mulia ini. Ittaqullah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, bertakwa lahir maupun batin, mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti teladan yang diberikan oleh Rasulullah, teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan melimpahkan cintanya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, di penghujung bulan Rabiul Awal ini, di penghujung bulan Maulid ini, mari kita kuatkan lagi tekad kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kuatkan lagi niat kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul disebut dengan ittiba'ur Rasul, karena sesungguhnya seluruh kebaikan itu ada dalam mengikuti Rasul. Seluruh kebaikan itu ada dalam ittiba'ur Rasul. Al khair kulluhu fi ittiba'ir Rasul. Sungguh kebaikan seluruhnya hanya ada dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berarti mengikuti dari sisi iman, dari sisi Islam dan juga dari sisi ihsan. Yang pertama dari sisi keimanan. Keimanan kita kepada Allah adalah pondasi utama. Keimanan kita kepada Allah harus berangkat dari hati. Hati kita yakin bahwa Allah satu dan tidak ada duanya, sehingga kita hanya menggantungkan keselamatan kita, menggantungkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya menyandarkan harapan kita pada Allah saja. Hati kita yakin bahwa Allah ini satu dan tidak ada duanya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak ada kelemahan sedikit pun pada zat Allah. Sehingga kita hanya menyandarkan harapan-harapan kita, menyandarkan keinginan-keinginan dan permohonan-permohonan kita, hanya kita sandarkan kepada Allah. Karena kita yakin bahwa Allah kuasa untuk mewujudkan segala hajat-hajat kita, segala harapan-harapan kita. Karena kita yakin bahwa Allah mampu, Allah qadirun ala kulli syai'. Allah mampu dan tidak ada kelemahan dalam zat Allah sedikit pun. Iman kepada Allah ini juga berarti yakin bahwasannya Allah Maha mengetahui dan tidak ada yang tersembunyi dalam ilmunya Allah. Allah mengetahui gerak-gerik kita, Allah mengetahui ibadah kita, bahkan bersitan hati kita yang ada dalam hati kita berupa niat, berupa azam atau berupa kerentek hati saja, itu Allah mengetahui. Sehingga dengan keyakinan ini kita lebih menjaga perilaku kita, baik perilaku lahiriah maupun perilaku yang berupa bisikan-bisikan dalam hati kita. Iman kepada Allah juga berarti bahwa Allah Maha Adil.
dan dalam ketetapan-ketetapan Allah sama sekali tidak ada kezaliman terhadap makhluk-makhluknya. Sehingga kita sadar bahwa dalam musibah misalnya harus ada sabar yang kita peroleh, bahwasannya dalam nikmat kita bisa memperoleh pahala syukur yang kita jadikan sebagai sumber ibadah-ibadah kita. Inilah yang dimaksud dengan keimanan kepada Allah, sebagai upaya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi keimanan. Kemudian yang kedua hadirin, meneladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah, ittiba'ur Rasul adalah dari sisi keislaman. Hadirin rahimakumullah, keyakinan kita dalam hati harus melahirkan ikrar, harus melahirkan sebuah ucapan, mencetuskan syahadat di lisan kita, kesaksian bahwasannya kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Dengan syahadat atau kesaksian ini, kita telah memberikan satu jaminan keselamatan untuk diri kita di akhirat kelak. Karena sesungguhnya setiap orang yang beriman, orang yang yakin dengan sepenuh hati kepada Allah, lalu keyakinan itu menuntutnya untuk bersyahadat, untuk berikrar bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah sampai sini, maka ini berarti dia sudah dijamin keselamatannya nanti di akhirat. Bukti keselamatan ini adalah sebagai sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, karena masih ada secercah iman yang teraktualisasi melalui syahadat. Lalu kesempurnaan iman mengikuti Nabi Muhammad bukan berhenti pada perilaku lisan, bukan hanya berhenti kepada gerakan bibir kita, tapi meneladani Rasulullah dalam keislaman dilanjutkan dengan melakukan ibadah-ibadah, melakukan sholat, melakukan puasa Ramadan, melakukan zakat, dan juga menunaikan ibadah haji. Kita meneladani Rasulullah dalam segenap keislaman, meneladani Rasulullah dalam ibadah-ibadah yang memang Rasulullah contohkan untuk kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga hadirin, ittiba'ur Rasul atau meneladani Rasul dalam sisi keihsanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Wa mal ihsan?" Dan apa yang disebut dengan ihsan? Maka Rasulullah menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau mengabdi kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jamaah rahimakumullah, dalam segi ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang berupa lahiriah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka kita harus senantiasa merasa bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu mengawasi ibadah-ibadah kita. Semua yang kita lakukan berupa gerak-gerak badan kita, semua yang kita langkahkan langkah kaki kita ke tempat-tempat tertentu, Allah mengetahui, dan Allah maha mengetahui, maha mampu untuk membalas semuanya. Demikian juga ibadah-ibadah kita yang bentuknya ibadah batiniyah, ibadah hati seperti ikhlas, seperti qanaahnya kita dan ridhonya kita kepada ketetapan-ketetapan Allah. Ini adalah bagian ibadah hati yang selalu dipantau dan selalu diawasi Allah. Ihsan adalah bagaimana kita bersikap. Ihsan adalah bagaimana kita berperilaku dalam ibadah mahdhah seperti sholat dan lain sebagainya, maupun ibadah ghair mahdhah. Kita bersikap dan kita merasa bahwa Allah senantiasa hadir di hadapan kita. Dengan keyakinan ini, dengan perasaan bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan tercela, keharaman-keharaman itu akan bisa kita hindarkan, karena kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Ini yang pertama. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain meneladani Rasulullah dalam segi iman, Islam, dan ihsan, maka di akhir bulan Maulid ini hendaklah kita kencangkan kembali niat kita untuk mencintai Rasulullah. Kencangkan kembali niat kita untuk banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashran." Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan selawat kepada orang itu sebanyak 10 kali. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan selawatnya kita kepada Rasulullah
adalah kita memohonkan kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmat, melimpahkan ta'zim, rahmat dan ta'zim, kasih sayang dan pengagungan kepada Rasulullah. Adapun selawatnya Allah kepada kita, itu adalah Allah memberikan ampunan kepada kita. Dari sini maka bisa kita pahami bahwa satu kali dari selawat kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, maka ini bisa berbuah 10 kebaikan. Bahkan dari satu kali selawat kita ini bisa menghapuskan 10 dosa-dosa. Dan dari satu kali selawat kita ini bisa menaikkan derajat kita sebanyak 10 derajat. Dengan satu kali selawat 10 kebaikan teraih, 10 dosa-dosa terhapuskan, dan 10 derajat Allah naikkan untuk kita. Inilah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, bukti cinta kita kepada Rasulullah selain dengan meneladani adalah dengan banyak-banyak berselawat, yang diantaranya faidah atau kegunaan dari salawat itu adalah untuk mempercepat pengabulan doa-doa kita. Setiap doa yang di awalnya didahului dengan salawat dan di akhirnya ditutup dengan salawat, maka ini lebih dekat untuk ijabah, maka ini lebih cepat untuk didengar dan dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir hadirin, bahwasannya salawat ini adalah nanti yang akan menyelamatkan kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam satu riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sungguh nanti ada seorang dari umatku berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian dia terpleset dan dia bergelantung, dia mulai bangun lagi, terpleset lagi dan bergelantung lagi, maka kemudian faja'athu salatuhu alaihi faqamathu fa'anqadah. Maka setelah kejadian itu selawat kepadaku datang, selawat yang dia ucapkan di dunia kemudian datang mendirikan atau menjejakkan langkah orang ini di Shiratal Mustaqim sehingga menyelamatkannya sampai ke surganya Allah. Ini diantara syafaat yang Allah berikan melalui perantara selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah di akhir bulan Rabiul Awal ini kita renungkan satu ayat dari surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.